Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali saya menyapa kita semua. Malam hari ini seperti biasa saya akan merecover gitu ya, dalam acara recovery. Merecover pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mericas kembali kehidupan kekristenan kita untuk kembali disegarkan, diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya malam hari ini seperti biasa saya sudah ditemani oleh kopi cappuccino saya. Dan pada malam hari ini saya seruput dulu kopinya, dan teman-teman bisa buat kopinya di rumah saja. Mantap nih, saya seruput sekali lagi ya, Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian ya. Nikmat. Oke, teman-teman, kita akan coba melanjutkan kembali di dalam pembelajaran malam hari ini mengenai ketika Kristus meredakan angin ribut, lalu dilanjutkan dengan peristiwa di mana Tuhan Yesus mengusir atau memulihkan orang Geraza gitu ya, di Geraza, orang yang kerasukan setan begitu banyak ada di dalam kitab Injil Matius, Markus maupun Lukas. Tapi pada kesempatan ini saya mengambil Injil Markus untuk kita sama-sama melihat, mengamati peristiwa ini gitu ya. Saya akan berdoa dulu untuk kita sebelum membahas kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Bapa dalam surga, hamba berdoa mengucap syukur karena kesempatan malam hari ini kembali kami boleh mendapat kesegaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Hamba berdoa kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran setiap kami, agar sesungguhnya kuasa daripada firman Tuhan, perkataan Allah yang bersifat kekal itu memberkati kami malam hari ini, memberikan kami satu pencerahan, satu kesegaran baru dalam iman kami, sehingga jiwa kami boleh kembali disegarkan dan dipuaskan oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus beracaralah atas hati dan pikiran setiap kami. Pimpin waktu ke depan, Tuhan berkati setiap kami, jiwa-jiwamu. Di dalam nama yang kudus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan bacakan di dalam Markus 5 ayat pertama sampai ayat 20. Nah, saya akan coba, mungkin saya penggal menjadi 4 bagian. Nanti kita akan kupas bawang gitu ya. Kita akan coba slice by slice. Kita melihat beberapa peristiwa, saya bagi menjadi 4 supaya kita lebih mudah untuk memahaminya di dalam setiap pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya akan bacakan ayat pertama nanti sampai ayat 20. Saya akan bacakan dulu ayat pertama sampai 10. Kita akan coba bagian ini dulu, kita akan pelajari. Yesus mengusir roh jahat dari orang Geraza. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Geraza. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dan dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatnya dan menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Oke, kita coba perhatikan di bagian ini ya.
nampak sekali pada waktu konten sebelumnya saya mengatakan bahwa ketika angin ribut itu pada waktu perjalanan Yesus bertolak ya untuk sampai ke tanah Gerasa ini ya, yang dimana Kristus sebenarnya memiliki misi yaitu untuk menyelamatkan jiwa orang yang kerasukan setan di tanah Gerasa ini ya. Ini adalah orang yang akhirnya Tuhan Yesus harus ke sana karena dia adalah domba yang hilang. Ya, maka Kristus sekalipun satu ya tanda petik yang kerasukan setan tadi, yang banyak setan yang disebut legion tadi, maka Tuhan Yesus ya tetap bertolak untuk mencari orang yang kerasukan ini di tanah Gerasa. Nah, ketika Kristus dengan murid-muridnya dan beberapa orang yang menyertainya pada waktu itu topan angin ribut mengganggu. Sesungguhnya kuasa iblis tidak suka dengan apa yang mau dikerjakan oleh Kristus, yaitu untuk menyelamatkan domba yang hilang, untuk memulihkan manusia berdosa yang sudah dirasuki oleh iblis ini, yaitu orang yang di tanah Gerasa ini. Maka dalam perjalanannya Kristus mendapati sekaligus juga Kristus mencoba untuk menguji daripada iman murid-muridnya dan orang-orang yang menyertai mereka tentunya. Nah, ketika itu Tuhan redakan, akhirnya mereka takut, takjub dan lain sebagainya. Nah, Kristus di dalam perjalanannya untuk menyelamatkan misi ini, sesungguhnya kuasa daripada gelap iblis tidak suka dengan apa yang mau Kristus kerjakan. Maka di bagian lain kita menemui bahwa perjuangan kita, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh yang ada di udara, penguasa-penguasa yang ada di udara. Nah, ini adalah kuasa daripada si jahat yang mencoba menghalangi perjalanan Kristus menuju tanah Gerasa. Kita melihat bahwa ketika Tuhan turun dari perahu itu, maka orang yang kerasukan setan ini datang menyembah sujud kepada Yesus. Nah, di sini kita mengetahui ya. Nah, sebelum saya masuk di dalam membahas iblis pun sujud minta jangan disiksa gitu ya. Kita coba lihat profil daripada orang yang kerasukan setan ini. Orang yang kerasukan setan ini sebenarnya untuk menggambarkan siapa gitu ya. Untuk mau menggambarkan siapa sih? Sudah jelas, orang yang kerasukan setan ini mau menggambarkan manusia berdosa. Orang yang kerasukan setan ini dibelenggu oleh rantai, tidak ada yang bisa menjinakkannya. Tidak ada orang yang kuat, manusia yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang kerasukan ini. Kita melihat bahwa orang ini di perkuburan, bedemikianlah kita manusia yang berdosa. Kita menuju kepada kebinasaan. Kita yang ingin merusak diri sendiri gitu ya. Kita membawa diri kita yang menyiksa gitu ya. Kita melihat tadi bahwa menyiksa, memukul, berteriak-teriak dengan batu gitu ya. Bayangkan, ingat iblis datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Demikianlah penggambaran kita manusia yang berdosa ketika dalam hidup ini. Sesungguhnya kita ini di dalam kematian, di dalam berjalan di dalam kegelapan, yaitu di dalam perkuburan ya. Kita berjalan-jalan seperti di dalam kubur, di tengah-tengah kuburan gitu, di perbukitan yang sepi dan lain sebagainya yang begitu gelap. Kita tidak ada pengharapan. Kita yang terus disiksa tanda petik gitu ya, melukai tubuhnya sendiri dan sebagainya. Inilah kita manusia berdosa. Kita menyiksa diri kita dengan segala hawa nafsu dan kedagingan kita. Kita menyiksa diri kita. Kita nggak sadar ya. Manusia berdosa nggak sadar bahwa dirinya itu disiksa oleh keinginan dan kedagingan mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka dipukuli oleh kedagingan mereka. Manusia berdosa. Kita hidup kalau tanpa Kristus gitu ya. Kita ini seperti orang yang kerasukan setan ini. Kita udah nggak bisa berpikir dengan baik. Kita udah nggak bisa berpikir dengan jernih. Kita berpikir udah dikuasai oleh kedagingan dan hawa nafsu. Bayangkan, hidup seperti apa yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan kedagingan. Bukankah hidup ini adalah hidup yang dikuasai kedagingan dan hawa nafsu dan kebinasaan? Sama seperti orang yang kerasukan ini. Mengerikan sekali sesungguhnya.
Sama seperti penggambaran iblis gitu ya. Iblis pun akhirnya kita tahu bahwa iblis mendapat penyiksaan yang nggak ada habis-habisnya. Maka pada waktu itu dia ingin mengajak manusia berdosa untuk supaya mengajak manusia untuk bersama-sama dengan iblis gitu ya. Iblis nggak mau disiksa sendiri. Maka pada waktu itu Adam dan Hawa diuji, dicobai. Iblis coba mengganggu supaya iblis bisa ada temannya, kira-kira demikian ya. Maka akhirnya kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Iblis bukan gini, iblis ini bukan menyiksa manusia berdosa, nanti tidak. Iblis itu disiksa juga sama Tuhan. Seringkali kalau waktu saya kecil gitu ya, cerita gitu ya, kayaknya nanti kalau kamu masuk neraka entar kamu ditusuk sama iblis. Sepertinya iblis ini menjadi tuan rumah yang menyiksa manusia berdosa. Ceritanya begitu kan? Tidak demikian. Iblis pun disiksa oleh Tuhan. Bukannya iblis yang menyiksa, tidak. Iblis pun disiksa. Saya akan kutip kembali gitu ya, di ayat yang ke-7. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Nah, iblis pun mengetahui dan mengenal bahwa Yesus ada anak Allah yang maha tinggi ya. Demi Allah, jangan siksa aku. Iblis tahu dia ini mendapat satu penyiksaan di dalam kekekalan. Kita tahu ini ya. Maka kita mendapati bahwa jangan punya pemikiran bahwa di neraka itu iblis yang siksa kita. Tidak. Manusia yang berdosa di dalam api neraka disiksa bersama-sama dengan iblis gitu loh. Ya. Iblis pun takut gitu loh. Sudah mengetahui waktu Tuhan turun dari perahu, maka orang yang kerasukan setan itu datang sujud menyembah gitu ya. Datang berlari mendapatkan, lalu menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Bayangkan, iblis saja menyembah Yesus. Dia tahu kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita orang percaya yang sudah beribadah, yang sudah memberi diri dibaptis, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus. Sama seperti iblis, menyembah doang gitu ya, karena supaya tidak disisa dan lain sebagainya. Minta injury time kira-kira gitu ya, waktu tambahan dan sebagainya. Bayangkan, di mana posisi kita? Malulah kita menjadi orang percaya, namun kita tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tidak mengenal Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Terlebih lagi kita mau Natal gitu ya, bahwa dia adalah Raja di atas segala raja. Kita adakah kesungguhan di dalam diri kita menyembah Tuhan, menyembah Yesus Kristus di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh? Kita harus koreksi diri kita. Kita nih orang yang kerasukan setan ya. Orang yang kerasukan setan artinya kita yang sudah di dalam keberdosaan kita yang tidak mungkin dilepaskan. Orang yang kerasukan setan ini semenjak Yesus datang, Kristus hadir, akhirnya dia boleh dimenangkan. Nanti kita akan lihat lagi kembali di beberapa bagian. Di bagian ini kita melihat bahwa bagaimana orang yang kerasukan ini akhirnya iblis pun yang ada di dalam orang ini datang sujud menyembah. Ya, datang sujud menyembah. Orang yang kerasukan setan ini adalah penggambaran manusia yang berdosa yang hidupnya begitu mengerikan. Ya, tidak ada way out. Tidak ada way out. Orang ini akan terus kerasukan. Kalau Kristus tidak hadir, orang ini akan tetap kerasukan. Akan tetap kerasukan dia. Ya, kita tahu ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Kristus harus datang kepada orang ini, karena orang ini adalah domba daripada Kristus. Saya lanjutkan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Markus 5 ayat 11 sampai 13, demikian firman Tuhan. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu.
Kawanan babi itu kira-kira 2000 jumlahnya dan terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ini menarik juga ya. Karena ketika kita melihat bahwa iblis minta, dia tahu bahwa Tuhan sudah mengusir gitu ya. Dia minta supaya ada satu media untuk si iblis ini. Iblis tetap ya, ini licik sekali gitu ya. Kita tahu bahwa ular gitu ya, nenek moyang iblis ya. Iblis itu dari dulunya sudah licik ya. Nanti saya akan ceritakan lagi kelicikan daripada iblis ini gitu ya. Iblis ini disuruh keluar. Lalu waktu dia disuruh keluar, dia dia memohon kepada Yesus supaya pindah ke kelompok kawanan babi-babi gitu ya, ke kawanan babi-babi. Nah, waktu kawanan babi-babi lalu pindah ke sana, lalu babi-babi itu bunuh diri, kira-kira gitu. Nah, ini ya, iblis itu datang ya untuk memberikan ini gambaran ya, babi-babi itu bunuh diri gitu loh. Jadi orang yang bunuh diri gitu ya, orang yang bunuh diri adalah pekerjaan daripada si jahat, si iblis. Karena iblis itu mau menentukan, dia mau seperti Tuhan, mau menentukan hidup mati seseorang, tanda petik gitu ya. Kematian itu adalah hak Tuhan, bukan hak daripada oknum lain. Maka iblis ketika dia bunuh diri gitu ya, babi-babi itu bunuh diri, dia mau menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa gitu ya, masih mau demikian. Tapi justru di sini saya melihat bahwa iblis begitu licik karena dia pengen menghambat pekerjaan Tuhan di sana. Ya, nanti saya akan telusuri lagi di bagian ketiga dan keempat ya. Teman-teman akan melihat bahwa apa ya rencana daripada iblis masuk ke dalam babi-babi ini ya. Jadi babi-babi ini bunuh diri. Nah, ketika kita tahu bahwa Yudas Iskariot itu bunuh diri, maka kita mengetahui bahwa ini pekerjaan daripada si jahat ya. Ini adalah pekerjaan iblis. Iblis itu datang untuk membunuh dan membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan ketika bunuh diri artinya membunuh ya, entah bunuh diri, membunuh gitu ya. Itu orang yang yang sudah ada iblis bekerja dalam diri orang tersebut, maka orang tersebut ingin membunuh atau bunuh diri gitu karena dia mau berkuasa seperti Tuhan gitu loh. Nah, ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Nah, maka pada waktu babi-babi itu terjun segala macam, kita tahu itu bunuh diri, mati lemas. Nah, ini ada hal yang menarik. Sesungguhnya ada plan daripada si iblis untuk menggagalkan rencana gitu ya. Tetap masih mau menghambat pekerjaan Injil di sana, di tanah Gerasa. Nah, nanti kita akan coba lihat ya, menarik ya. 2000 ya dikatakan, kira-kira 2000 jumlahnya. Bayangkan ya, 2000 jumlahnya mati terjun ke jurang, mati lemas. Nah, demikian orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, bunuh diri. Kita kalau nggak percaya kepada Kristus, ketika hidup manusia berdosa tidak berjumpa dengan Kristus, sesungguhnya kita seperti babi-babi itu akan binasa gitu ya. Bunuh diri dalam arti cepat lambat kita akan menuju kepada kematian. Cepat lambat ya, cepat lambat. Sama seperti itu nasibnya seperti babi-babi tadi yang belum percaya kepada Tuhan. Orang yang belum berjumpa dengan Kristus, orang yang masih di dalam keberdosaan mereka, di dalam kehidupan mereka yang mereka jalani, mereka pikir tenang-tenang saja. Padahal mereka nasibnya seperti babi-babi ini, ya, yang akan menuju kepada jurang gitu loh, terjun bebas gitu ya, mati lemas gitu. Kita tahu terjun bebas lalu dikatakan ke dalam danau dan mati lemas, ya kan? Bayangkan. Ini sama seperti manusia berdosa sedang berjalan hidup gitu kan, usia kita bertambah, besok sampai genap waktunya kita waktu mati gitu ya. Nah, kita belum percaya Kristus, sama seperti babi-babi tersebut lagi terjun satu persatu ke dalam danau jurang tersebut, mati binasa. Kita bersyukur kalau hari ini Anda dan saya dalam kehidupan kita sudah didapati oleh Kristus, sama seperti satu jiwa di tanah Gerasa gitu ya. Yang menarik adalah di Matius itu disebutkan 2 orang gitu ya. Nah, nanti saya nggak mau perdebatkan 2 atau 1 orang, nanti saya akan coba kupas dulu orang yang kerasukan ini.
Orang ini begitu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa bagi Tuhan itu berharga sekali, ya. Babi-babi itu jiwa lebih berharga daripada babi-babi, walaupun 2000, ya. Karena kita tahu pada waktu itu babi itu menjadi aset gitu ya, karena bisa dijual gitu ya, karena laku gitu ya kan, menghasilkan lah kira-kira gitu. Ada untungnya ketika saya pelihara babi lalu saya bikin dia gemuk gitu, lalu saya jual di pasar, saya untung gitu ya. Nah, kira-kira babi itu menjadi aset gitu ya. Apapun di dalam dunia gitu ya, satu jiwa itu lebih berharga dibanding aset apapun di dalam dunia ini. Ya, kita harus berpikir baik-baik mengapa Anda dan saya perlu yang namanya penginjilan. Maka saya di dalam tahun ini menulis buku Pakaian dari Allah sebagai bagian dari penginjilan saya untuk saya terus memberitakan Injil, ya. Dalam buku ini saya membahas konsep-konsep keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bagaimana keberdosaan manusia tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan cara apapun, hanya melalui cara Tuhan. Nah, makanya Pakaian dari Allah ini bagian dari saya untuk saya memberitakan Injil. Nah, jadi buat setiap teman-teman yang mungkin bingung menginjil dan sebagainya, maka saya berikan media ini untuk bisa diberikan seperti orang menyebarkan traktat gitu. Tapi ini lebih kepada pembelajaran firman Tuhan, sehingga orang percaya jadi orang Kristen tuh nggak cuma jadi orang Kristen, saya udah jadi Kristen, saya udah dibaptis, saya udah melayan dan sebagainya, tapi nggak kenal, nggak mengerti konsep-konsep keselamatan, maka jiwa kita juga akhirnya kering gitu loh. Nah, saya berharap lewat komik penginjilan ini orang tua bisa ikut mengajarkan konsep-konsep keselamatan yang benar, sehingga anak-anak memahami dengan baik mengenai keselamatan penting bagi mereka, sehingga mereka paham, mereka kuat imannya, ya. Nah, maka kalau kita tanpa Kristus, maka kita tidak memiliki pengharapan yang benar. Kita sama seperti orang yang akhirnya satu persatu masuk ke dalam jurang maut. Tunggu waktunya saja, ya. Kita akan coba lanjutkan bagaimana ketika di bagian ketiga ini, ayat 14-17, saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitar. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadi kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada satu siasat daripada iblis ketika dia harus masuk ke dalam babi-babi. Ya, nih, perhatikan ya. Kita tahu pada waktu itu penjaga-penjaganya kaget luar biasa karena babi-babi yang mereka gembalakan akhirnya, waduh, celaka nih, 2000. Ada tim gembala babi, lalu dia harus melapor gitu ya, ini aset daripada tuan-tuan kita nih, kacau nih gitu kan, berantakan semua, bunuh diri gitu kan. Kita mau ngomong apa nih, lalu dia balik ke kampung, balik ke kota, dia cerita gitu ya. Nah, ini dia cerita gitu ya, yang menarik di sini nih ya. Ketika ada satu peristiwa dengan gambaran, yang pertama adalah gambaran gambaran babi-babi yang menuju danau jurang, jatuh ke jurang mati binasa. Ada satu gambaran, yaitu peristiwa di mana orang yang kerasukan tadi akhirnya menjadi waras. Orang yang tadinya berada di pekuburan, berteriak-teriak, memukuli dirinya sendiri, yang tidak ada temannya, yang sudah dibelenggu nggak ada bisa menjinakkan, yang begitu liar gitu ya, yang tidak ada pengharapan, seperti sampah saja yang nunggu orang gitu ya, seperti ya nunggu matinya saja lah gitu ya, tidak ada orang yang melayani dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang tiba-tiba duduk di bawah dekat Kristus dengan berpakaian dan waras. Ini ada dua peristiwa, lalu diceritakan oleh gembala-gembala itu kepada orang-orang banyak. Perhatikan ya, orang-orang banyak itu mengusir Yesus.
Artinya kita bisa melihat di sini orang-orang banyak itu justru melihat babi mereka lebih berharga daripada orang yang kerasukan ini. Kacau sekali. Inilah rencana dan siasat daripada iblis. Mau mencoba mengganggu supaya orang-orang itu mengusir Yesus. Jangan sampai Yesus ada di tanah Gerasa ini. Kalau Kristus ada di tanah Gerasa ini, maka banyak orang yang nanti akan mengalami mukjizat, banyak orang yang akan disembuhkan, banyak orang yang akan dipulihkan, dan banyak orang mengikuti Kristus. Waduh, iblis menjaga, bertahan, kira-kira demikian ya. Supaya di tanah Gerasa itu, ya, Injil jangan sampai diberitakan. Bayangkan ya. Dia mencoba menarik narasi dari dua gambaran ini supaya babi itu lebih penting. Usir Kristus. Bayangkan. Orang memilih babi ini aset tadi, harta. Orang memilih hal-hal duniawi, maka iblis hancurkan apa yang dimiliki oleh orang-orang sebagian banyak. Orang banyak di tanah Gerasa, yaitu aset mereka. Iblis ambil gitu kan, supaya mengusir Kristus. Engkau belain dong hal-hal duniawi. Engkau belain dong hal-hal jasmani. Ini yang penting. Jiwa itu tidak penting. Nah, kira-kira iblis mau mengatakan demikian kepada orang-orang yang ada di tanah Gerasa. Supaya dia tidak percaya kepada Kristus. Kita tahu bahwa Kristus akhirnya diusir. Bayangkan. Iblis begitu licik yang saya bilang tadi ya. Inilah plan B-nya daripada iblis gitu ya. Ya awalnya coba pakai angin gitu ya, supaya jangan sampai datang ke tanah Gerasa, tapi angin diredakan. Waktu menginjak tanah di Gerasa, langsung minta kepada Kristus gitu kan. Lempar deh ke babi, ini plan B-nya gitu ya. Bayangkan ya. Orang-orang di Gerasa, iblis begitu sengit untuk menentang penginjilan ya. Karena tahu bahwa orang yang mendengar Injil akan bertobat, mengalami satu revival dalam hidupnya. Iblis tidak mau manusia berdosa diselamatkan. Tarik-menarik, merebut gitu ya. Ingin membinasakan domba. Tapi sesungguhnya kita tahu bahwa Kristuslah yang menang. Ya, dia adalah Allah ya. Dia adalah raja di atas segala raja. Kedaulatan, kekuasaan tertinggi ada di tangan Kristus. Ketika orang-orang Gerasa justru memilih melihat babi-babi mereka lebih berarti dibanding satu orang yang bertobat, kita tahu bahwa disinilah iblis mulai mencoba mengganggu penginjilan daripada Kristus. Maka pada waktu itu orang-orang di sana mengusir Kristus, menolak Kristus. Bayangkan, ya. Gembala ini bercerita, tetapi narasi yang dipilih adalah narasi sayang di babi-babinya. Gembalanya juga takut gitu ya, karena mereka harus bertanggung jawab. Lalu ketika itu dia cerita, dia tahu bahwa wah bahaya nih, ini imajinasi saja ya, ini komunikasi imajinasi saya. Wah bahaya nih. Bayangkan Kristus datang, babi 2000 hilang gitu kan, babi 2000 tewas gitu kan. Kalau dia ada di sini, wah nanti babi-babi kita semuanya mati binasa. Waduh, kacau nih. Berantakan kita nih hidup nih. Bayangkan ya, dia nggak melihat satu jiwa dimenangkan. Kan bisa kalau dia melihat bahwa wah luar biasa, sejak Kristus datang, orang yang tadi nggak bisa, ada yang memenangkan dia, menjinakkan dia, kok tiba-tiba ada satu perubahan drastis ya. Dari mati, tanda petik gitu ya, mati di kuburan dan sebagainya, tersiksa diri, menjadi hidup, waras. Babi yang tadinya hidup menjadi mati gitu ya. Babi loh, binatang loh, binasa, nggak masalah. Tapi ini malah sayang babi yang dibawa daripada manusia. Orang yang kerasukan ini waras dan berpakaian, duduk bersama dengan Kristus. Mereka tidak mau hal demikian. Saya berharap kita juga jangan sampai dalam kehidupan kita tidak melihat jiwa-jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Maka Anda dan saya sudah sepatutnya kita terus memberitakan Injil, terus mau bayar harga untuk bisa
melakukan penginjilan, walaupun misalnya saya bukan seorang penginjil Pak, bukan hamba Tuhan. Bagaimana caranya Pak? Gampang sekali sebenarnya. Anda dan saya turut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil, dalam pekerjaan-pekerjaan hamba Tuhan gitu, yang mereka memberitakan Injil dan lain sebagainya. Itu bagian daripada tanggung jawab kita sebagai orang percaya, mendukung penginjilan. Itu juga kita sudah terlibat. Ya, saya berharap teman-teman jangan pernah kita untuk memikirkan yang kelihatan gitu ya, kita kehilangan ini. Tapi kalau ada satu orang bertobat, itu worth it. Ini worth it. Bayangkan ya, kehilangan 2000 babi itu worth it kalau menangin satu jiwa ini. Kita harus berpikir ya, apalagi kalau saya pikir ya, saya melakukan penginjilan, saya sebar ke beberapa tempat segala macam dengan mandiri, biaya mandiri, dan juga ada beberapa rekan yang terlibat. Saya bersyukur juga teman-teman yang sudah terlibat fundraising, penggalangan dana untuk sebar ke beberapa daerah gitu ya di Indonesia gitu ya. Saya bersyukur gitu loh, karena saya percaya bahwa kalau teman-teman terlibat pun kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Karena ketika Yesus datang kepada orang yang kerasukan ini, maka orang ini mengalami sebuah pemulihan besar terjadi. Dilepaskan dari belenggu daripada si jahat. Begitupun kita manusia berdosa, dilepaskan daripada segala kuasa daripada si jahat yang membawa kebinasaan, tetapi mendapat hidup yang baru di dalam kehidupan yang kekal nanti. Bayangkan, ini janji daripada Tuhan. Janji daripada Tuhan. Kita harusnya bangga, kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau Anda dan saya sekarang sudah percaya kepada Kristus, dan Anda dan saya sudah menjadi pengikut Kristus, dan kita sudah berbakti bahkan melayani Tuhan, sepatutnya kita bersyukur di hadapan Tuhan. Pelayanan kita pun tidak pernah bisa membayar harga yang sudah Tuhan bayarkan, yaitu mati di atas kayu salib buat hidup Anda dan saya. Tidak pernah ada yang bisa membayar dosa. Tidak ada yang pernah bisa menebus dosa kita, berapapun harganya. Ya, pada waktu Anda dan saya melayani, hendaklah kita melayani dengan karena kebanggaan. Karena emang inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Dia kembali. Karena kemuliaan hanya bagi Dia, oleh Dia, sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya melihat bahwa kita harus orang-orang yang paling bersyukur di hadapan Tuhan. Paling bersyukur di hadapan Tuhan. Coba kita akan lihat di bagian akhir, bagian keempat. Markus 5 ayat 18-20, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau, mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas diri, dan mereka semua menjadi heran. Nah, pada waktu itu iblis mau mencoba menggagalkan, jangan sampai Yesus ada usir Yesus, tetapi Kristus punya rencana juga untuk membackup gitu ya. Dia pikir iblis bisa gitu ya mengalahkan Kristus. Tidak. Orang yang sudah diselamatkan ini, orang yang sudah dijadikan baru ini, mendapat hidup kembali gitu ya, waras, dan akhirnya dia mau menyertai Yesus gitu ya. Tuhan Yesus bilang tidak izinkan dia untuk mengikuti Yesus, dalam arti kembali pergi gitu ya, dari tanah Gerasa. Justru Kristus bukan jahat, tetapi ada satu misi yang Kristus berikan buat orang ini. Orang ini jadi penginjil loh ya, jadi penginjil ya. Beritakanlah, pulang ke rumahmu, dari orang-orang terdekat terlebih dahulu engkau ceritakan bagaimana Tuhan mengasihimu, bagaimana perbuatan Tuhan turun atasmu. Ceritakan kepada orang di rumahmu, orang-orang di kampungmu. Bayangkan ya, luar biasa ya. Orang-orang di sekitarmu, di sekelilingmu, kampung-kampung sampai ke Dekapolis. Bayangkan ya, luar biasa. Inilah semangat. Ini seperti saya lihat bahwa
Tuhan seperti memberikan amanat agung juga buat setiap kita yang percaya toh. Ini jadi orang ini yang kerasukan setan tadinya akhirnya jadi waras. Tuhan berikan amanat, beritakan Injil. Wah, luar biasa ya. Harusnya kita yang sudah diselamatkan, ditalah orangnya. Maka di Matius mengatakan ada 2 orang. Kadang ada satu gaya daripada Matius menuliskan ya. Dia seringkali menyebutkan 2 orang buta. Misalnya di Injil lain hanya 1 orang buta. Saya berpikir ya, saya setuju juga dengan beberapa penafsir bahwa gaya bahasa Matius menyisakan 1 orangnya itu kita gitu ya. Kira-kira demikian ya. Terlepas dari benar atau salah gitu ya, dari sebuah tafsiran. Tapi saya pikir nggak ada salahnya untuk merenungkan. Kitalah orangnya itu loh. Kalau ada 2 orang, salah satunya adalah kita. Maka kita patut seperti orang yang akhirnya sudah dipulihkan ini menjalankan amanat agung. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Harusnya ini yang punya ini semangat yang harus ada pada setiap kita para pengikut Kristus. Orang-orang yang sudah diselamatkan daripada belenggu dosa, seharusnya ini punya semangat untuk memberitakan Injil. Jadi saya berharap malam hari ini teman-teman boleh dibukakan, boleh disegarkan kembali. Mari, saya undang teman-teman semua, rekan-rekan semua. Yuk kita menginjil. Yuk kita memberitakan firman. Gimana caranya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam penginjilan dimanapun, di dalam gereja-gereja hamba Tuhan yang terus memberitakan Injil. Dukung mereka, ya, dukung mereka. Jadi kita sama-sama bergandengan tangan, dukung penginjilan ke seluruh dunia. Sehingga banyak orang yang tanda petik kerasukan setan, yang di dalam keberdosaan yang seperti babi yang menuju kepada jurang kematian binasa, kita bisa selamatkan. Berapapun harganya, worth it untuk menyelamatkan 1 jiwa. Karena 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Saya berharap teman-teman memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Jadi kita tahu bahwa rangkaian angin ribut itu tidak berhenti di sana. Sampai akhirnya kita tahu bahwa di tanah Gerasa ada orang yang diselamatkan. Jiwa-jiwa penginjilan Kristus. Ada misi daripada Tuhan yang iblis terus akan ganggu terus. Nah, saya berharap kita justru menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Baik, saya akan akhiri malam hari ini. Saya akan berdoa biarlah kita memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Saya ajak teman-teman untuk mau memberitakan Injil, mau berbagian dalam penginjilan. Silakan bagi teman-teman juga yang mau berbagian untuk penginjilan komik. Kalau ada yang butuh gereja-gereja atau apapun, silakan bisa kontak saya untuk saya bisa supply gitu kan, untuk fundraising lain sebagainya, sama-sama berbagian ya. Jadi saya akan coba supply ke teman-teman gitu kan, seberapapun dari dana yang ada pun nanti saya akan coba bantu untuk penyebaran sehingga paham mengenai konsep keselamatan dengan baik, khususnya untuk anak-anak remaja maupun orang tua yang akhirnya bisa membacakan kepada anak-anak di sekitarnya gitu ya, atau teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Saya akan berdoa setiap kita. Bapa dalam surga, hamba mengucap syukur karena malam hari ini Tuhan memberikan berkat yang begitu berlimpah untuk kami boleh sama-sama semakin hari cinta Tuhan, semangat menginjili, sama seperti orang Gerasa ini yang sudah dipulihkan oleh Tuhan hidupnya, sehingga dipatahkan daripada kuasa gelap iblis yang membelenggunya, yang membuat orang ini tak berdaya. Tuhan dikuasai oleh roh jahat, sehingga Tuhan lepaskan, berikan kebenaran-Mu, melepaskan belenggu-belenggu daripada ikatan daripada si jahat. Begitupun hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hendaklah kami memiliki hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, menjalankan amanat agung, yaitu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya sampai selama-lamanya. Berikan kami hati itu Tuhan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya seruput dulu kopinya. Tuhan Yesus memberkati.